Selamat pagi anak-anak kelas 1A, 1B, dan juga 1C. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar anak-anak sekeluarga sehat selalu. Dan tentunya masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema peristiwa alam. Dengan subtema 1, peristiwa siang dan malam. Hari ini kita akan belajar KD 3.7 menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek atau mengeksplorasi lingkungan. 3.1 Mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan juga 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah, silakan duduk dengan tenang, perhatikan dan dengarkan ibu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ibu memiliki teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang. Matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkerlap-kerlip. Dari bacaan yang sudah dibaca tentang peristiwa siang dan malam, coba anak-anak mencari kata yang berhubungan dengan siang dan malam. Kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam pada teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, di sini ibu memiliki 2 kolom. Yang pertama adalah kolom siang. Kata yang tepat terdapat pada kolom siang adalah yang pertama, matahari. Kedua, terang. Dan yang ketiga adalah panas. Dan kata yang tepat pada kolom yang malam adalah yang pertama terbenam, kedua gelap, ketiga bulan, keempat bintang, dan yang kelima adalah kelap-kelip. Selanjutnya, ibu memiliki permainan. Permainannya adalah tebaklah aku. Ibu akan membacakan ciri-ciri dari suatu benda yang ada hubungannya dengan siang atau malam. Anak-anak bertugas menjawab benda apa yang ibu maksud. Yang pertama, bentukku bulat. Aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Kira-kira apakah itu? Ya, benar. Itu adalah bulan. Bulan bersinar pada malam hari. Dan sinar bulan membuat langit terlihat terang. Yang kedua, bentukku lonjong. Aku terasa empuk saat digunakan. Aku menemani kalian saat tidur. Kira-kira benda apakah itu? Benda tersebut adalah guling. Guling ketika digunakan rasanya empuk. Dan guling tersebut selalu menemani kalian saat tidur.
Setelah bermain, ibu memiliki 3 kata yang harus dibuat menjadi kalimat. Yang pertama, matahari. Yang kedua, bintang. Dan yang ketiga, terbenam. Kira-kira kalimat yang tepat untuk setiap kata tersebut apa ya? Yang pertama, matahari. Coba anak-anak membuat satu kalimat dengan kata matahari. Di sini, ibu membuat kalimat matahari bersinar terang. Selanjutnya, bintang. Coba anak-anak membuat satu kalimat dengan kata bintang. Di sini, ibu membuat kalimat bintang menerangi bumi saat malam hari. Dan yang ketiga adalah terbenam. Coba anak-anak membuat satu kalimat dengan menggunakan kata terbenam. Di sini ibu membuat kalimat matahari terbenam di sore hari. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat berdasarkan gambar. Di sini ibu memiliki 2 gambar. Yang pertama, silahkan anak-anak cermati dulu gambar yang sudah ibu tampilkan. Setelah itu, coba anak-anak membuat satu kalimat berdasarkan gambar yang sudah ibu tampilkan. Di sini ibu memiliki 3 kalimat yang sesuai dari gambar yang pertama. Yang pertama adalah cuaca hari ini cerah sekali. Sudah terlihat di gambar tersebut cuacanya begitu cerah. Langit terlihat biru. Yang kedua, matahari bersinar terang. Dari gambar tersebut, matahari terlihat bersinar terang. Dan yang ketiga, langit dihiasi awan berwarna putih. Dapat dilihat di gambar, di situ langit dihiasi oleh beberapa awan putih. Selanjutnya gambar yang kedua. Coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan. Dan anak-anak silakan membuat kalimat sesuai gambar yang ibu tampilkan. Di sini ibu memiliki 2 kalimat yang sesuai. Yang pertama, bulan dan bintang terlihat di malam hari. Yang kedua, sinar bulan dan bintang terlihat indah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kegiatan yang dapat dilakukan saat siang hari di dalam rumah ataupun di luar rumah. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuaca cerah, berawan, atau hujan. Saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah, misalnya yang pertama, bermain di taman bermain. Yang kedua, bermain bola di tanah lapang. Yang ketiga, bermain layang-layang. Itu sebagian kegiatan yang dapat dilakukan di luar rumah. Namun, saat cuaca hujan, kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Karena jika kita hujan-hujan, dapat menyebabkan sakit demam dan flu. Aktivitas yang dapat dilakukan di dalam rumah seperti yang pertama, misalnya bermain mobil-mobilan atau boneka bersama kakak dan adik. Yang kedua, belajar atau membaca buku bersama kakak atau adik. Itu sebagian kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Nah, saat bermain dengan adik atau teman,
kita harus saling berbagi dan menghormati. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima. Ayo, siapa yang tahu bunyi sila Pancasila yang kelima? Bunyi sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada yang tahu simbol dari sila kelima Pancasila itu apa? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Bunyi dan simbol Pancasila. Bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, Ibu sudah ada simbolnya. Namun ini simbolnya secara acak. Yang pertama, kepala banteng. Yang kedua, pohon beringin. Yang ketiga, padi dan kapas. Yang keempat, rantai. Dan yang kelima, bintang. Silahkan anak-anak mencoba untuk mencocokkan antara bunyi dengan simbol Pancasila yang tepat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira simbolnya apa? Simbolnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Hari ini kita akan belajar tentang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas. Latar simbol sila kelima Pancasila berwarna putih. Warna putih melambangkan kesucian atau kemurnian. Simbol padi melambangkan kemakmuran. Simbol kapas melambangkan kebaikan. Warna hijau melambangkan kesuburan. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan sila kelima Pancasila atau penerapan. Yang pertama, yaitu dengan menghormati orang lain. Yang kedua, tertib saat belajar di sekolah. Yang ketiga, membantu orang lain. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang kelima, bersikap adil pada semua orang. Dan yang selanjutnya, selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Matahari bersinar terang. Kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Air sangat penting bagi kehidupan. Untuk itu, kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Air harus digunakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, kita harus mematuhi beberapa aturan untuk menghemat air bersih.
Seperti yang pertama, coba dilihat gambarnya. Kira-kira itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar mematikan gerak keran setelah selesai digunakan. Dan yang kedua, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos dapat menyimpan air lebih lama. Dan yang keempat, menggunakan air secukupnya, misalnya ketika mandi. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan Ibu. Sekarang, silahkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Dan tetap ingat, jaga kesehatan selalu dan rajin cuci tangan.